Lidah DPR yang alergi. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR biasanya kelebihan alasan bicara soal pelesiran ke luar negeri yang dikemas dalam bungkusan studi banding. Akan tetapi, kali ini DPR seperti kehabisan alasan, lalu meradang, menyerang si pengkritik sebagai tidak etis. Bukan sembarang orang yang membuat anggota DPR itu meradang. Dia adalah Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo, yang juga mantan anggota DPR yang hanya bisa menduduki jabatan sekarang sebagai diplomat setelah mendapat persetujuan DPR. Djoko Susilo menyebutkan bahwa 90% studi banding Dewan Keluar Negeri tak bermanfaat bagi rakyat. Karena itulah, politisi PAN ini tidak segan-segan menolak setiap kunjungan anggota Dewan ke Swiss jika tak memiliki agenda yang pasti. Apalagi, waktu studi banding kerap tidak menyesuaikan dengan keadaan di negara tujuan. Misalnya, berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu, anggota Dewan di Eropa sedang masa reses alias mengunjungi konstituen. Keberanian Djoko Susilo untuk menolak studi banding DPR patut diberi acungan jempol. Mestinya, sikap itu ditiru semua duta besar Indonesia di luar negeri. Hanya itulah cara menghentikan syahwat anggota DPR studi banding, sebab sesungguhnya DPR sudah mati rasa terhadap kritik rakyat. Pada masa riset kali ini, 3 komisi dan 1 alat kelengkapan DPR, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT, melakukan studi banding ke 8 negara. Biaya yang dikeluarkan mencapai 12 miliar rupiah. Tujuan studi banding tentu saja akal-akalan untuk membahas rancangan undang-undang fakir miskin. Misalnya, Dewan mengadakan studi banding ke China dan Australia. China adalah negara komunis dan Australia, sekalipun kaya dan makmur, bukanlah contoh welfare state yang mumpuni. Mestinya, jika benar-benar serius melakukan studi banding soal fakir miskin yang ditanggung negara seperti diperintahkan konstitusi, tiada pilihan lain kecuali DPR berkunjung ke Swedia. DPR bukannya berterima kasih karena diberi masukan soal studi banding oleh mantan sejawatnya. Sebaliknya, mereka malah menilai Djoko Susilo tidak etis karena sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPR mengkritik DPR. Kritik Djoko Susilo hanyalah sebuah contoh. Contoh lain, betapapun kencangnya kritik terhadap pembangunan kantor DPR super mewah seharga 1,138 triliun rupiah, DPR tidak peduli. DPR jelas alergi kritik. Alergi itu terutama menyerang lidah mereka, yaitu gatal-gatal kalau dikritik. Sehingga cepat-cepat bersilat lidah menangkis kritik, bahkan menghujat si pengkritik.